Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Bintang Permana Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi algoritma support vector machine atau SVM untuk melakukan klasifikasi penyakit jantung menggunakan dataset heart disease dan UC machine learning repository. Tujuan dari penelitian sederhana ini adalah membangun model machine learning yang mampu memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit jantung atau tidak berdasarkan data kesehatan pasien. Di sini bisa kita lihat import library. Pada bagian pertama saya mengimport beberapa library Python yang akan digunakan selama proses analisis data. Kemudian library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. NumPy digunakan untuk operasi numerik. Train test split digunakan untuk membagi data menjadi data training dan testing. Start scaler digunakan untuk melakukan normalisasi data. Library SVM digunakan untuk membuat model support vector machine. Sedangkan confusion matrix, classification report, dan akurasi score digunakan untuk mengevaluasi performa model. Library matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi hasil. Ini adalah untuk tahap untuk membaca dataset menggunakan fungsi read CSV. Dataset yang saya gunakan adalah proses equivalent data. Dataset ini belum memiliki nama kolom, sehingga pada tahap berikutnya saya menambahkan nama kolom secara manual. Karena dataset dari UC tidak memiliki header, saya menambahkan nama setiap atribut sesuai dokumentasi resmi. Contohnya ada age, sex, CP, trace BPS, col, FBS, dan target. Kemudian tampilkan. Sekarang data sudah lebih mudah dipahami karena setiap kolom memiliki nama. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa dataset terdiri dari 303 data pasien dalam 14 atribut. Saya juga menemukan bahwa kolom CA dan TAL memiliki bertipe project. Hal tersebut menunjukkan adanya data yang belum bersih. Ini bagian yang biasanya paling diperhatikan. Langkah berikutnya adalah processing atau pembersihan data. Pertama, saya mengganti karakter yang tanda tanya menjadi none karena data punya menunjukkan data yang hilang. Kemudian saya mengubah tipe data pada kolom CA dan TAL menjadi numerik menggunakan PD to numerik. Setelah itu saya mengecek jumlah missing value. Karena masih terdapat data kosong, saya mengisi missing value menggunakan nilai rata-rata atau min. Ini menunjukkan output semuanya bernilai 0.
Terus selanjutnya mengubah target. Pada dataset asli terdapat 5 kelas target, yaitu 0 sampai 4. Karena penelitian ini hanya ingin mengetahui apakah pasien sakit atau tidak, maka saya mengubah target menjadi klasifikasi biner. 0 berarti tidak memiliki penyakit jantung, sedangkan 1 memiliki penyakit jantung. Selanjutnya saya memisahkan variabel menjadi feature dan target. Feature disimpan pada variabel X, sedangkan target disimpan di variabel Y. Dataset kemudian dibagi menjadi 2 bagian, 75% digunakan sebagai data training, 25% digunakan sebagai data testing. Tujuan agar model belajar menggunakan bagian besar data, kemudian diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus selanjutnya ada standar scaler. Sebelum model dibuat, saya akan standarisasi data menggunakan standar scaler. Hal ini penting karena algoritma SVM sensitif terhadap skala data. Jika terdapat fitur yang memiliki nilai jauh lebih besar dibanding fitur lain, maka hasil klasifikasi dapat kurang optimal. Membuat model SVM. Selanjutnya saya membuat model support vector machine menggunakan kernel linear, kemudian model dialih menggunakan fungsi. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan model predict. Confusion metric digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar maupun salah. Jika hasil menunjukkan banyak nilai pada diagonal utama, berarti model memiliki performa yang baik karena sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar. Classification report menampilkan 4 metrik evaluasi, yaitu precision, recall, F1 score, dan support. Precision menunjukkan ketepatan prediksi, recall menunjukkan kemampuan model menemukan data yang benar, sedangkan F1 score merupakan kombinasi antara precision dan recall. Ini dia. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai akurasi sebesar 86,84%. Artinya sekitar 87 dari setiap 100 pasien berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, mulai dari processing data, bagian dataset, standarisasi, pelatihan model, hingga evaluasi, dapat disimpulkan bahwa algoritma super vector machine mampu melakukan klasifikasi penyakit jantung dengan baik. Model yang dibangun memperoleh tingkat akurasi sebesar 86,84 sehingga dapat dilakukan memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi status penyakit
jantung berdasarkan data kesehatan pasien. Kedepannya, performa model masih dapat ditingkatkan dengan mencoba kernel lain seperti RBF dan polinomial, melakukan optimalisasi hyperparameter, maupun menggunakan dataset yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.